Alma mater itu mah. Ini percobaan mic ya, merek Sinco. Merek Sinco ya. Bagus nggak suaranya ya? Kita lagi ngopi dengan kawan-kawan ya. Ada Wahyu, pengusaha parfum. Ada Hafid, pengusaha juga, walaupun sambilan. 4,5 9 4,5 9 Sambilan. Ya, untuk apa namanya, TikTok affiliate, pengusaha affiliate. Ya. Jadi ngopi itu apa namanya tidak perlu alasan. Ngopi itu warna hitam, rasanya pahit. Untuk ngopi nggak perlu alasan. Jadi tetap ya, bersama. Tapi anak Gen Z sekarang katanya kopi di tangan kanan, HP di sebelah tangan kiri. Ya, walaupun katanya statusnya jomblo, ya kan? Tapi nggak masalah jomblo katanya. Indonesia kuat karena bersatu, tidak berdua gitu kan. Kalau berdua tidak bersatu, ya. Jadi kuat karena bersatu, ya. Di ngobrol-ngobrol, ya. Sharing. Ya. Kita tanya sama Wahyu dulu. Ini gimana nih parfumnya nih? Apa brandnya parfum? Oh, brand saya Why.U Parfum. Why.U Parfum khasnya itu lebih ke setiap produk yang kita hasilkan itu ada minyak nilam Acehnya. Nah, jadi segmen yang akan kita mainkan itu lebih ke orang yang sudah bekerja. Karena yang kita tawarkan adalah produk daya tahan 8-10 jam. Jadi pas dia berangkat kerja sampai dia pulang kerja, itu tetap fresh yang dia terima wanginya. Ya. Gitu, Pak. Jadi kalau nggak kerja nggak boleh pakai parfum Wahyu ya? Karena segmennya untuk orang kerja, Pak. Jadi kalau nganggur nggak boleh. Nggak boleh pakai parfum karena nggak kemana-mana. Di rumah aja ngapain pakai parfum ya? Iya benar, Pak. Pasarannya udah sampai kemana aja nih? Nah, kebetulan kita masih offline, tapi walaupun ya offline, ada permintaan ke Batam, ke Kepri, Jakarta maupun ke Bali. Itu udah kita pernah kirim ke sana dan sudah repeat order. Mereka suka. Sudah ini ya, sudah jauh juga ya. Iya, jangkauannya. Berarti orang mau beli online nggak ada lah ya? Dan sedang kita buka Shopee dan Tokopedia, Pak. Ya. Sedang belajar bagaimana menjadi pengusaha di parfum tapi pemasarannya online. Karena Shopee sekarang bekerja sama dengan YouTube affiliate. Jadi kolaborasi dengan Shopee, kalau TikTok kolaborasi dengan Tokopedia. Iya benar. Di syarat YouTube berat, minimal 10.000 subscriber. Iya. Baru bisa daftar untuk affiliate. Di harapan ke depan apa nih? Harapan ke depan saya pengennya orang Aceh pakai parfum Aceh. Itu wajib. Nah, Wajib, kemudian ya. baru kita bicarakan ke nasional bahwa produk Aceh nggak kalah di tingkat nasional. Kita harus buktikan dengan produk kita, kualitas produk kita. Itu Pak harapannya. Ya, memang nggak kalah karena nilam terbaik. Iya benar Pak. Aceh. Cuma kita harus yakin dengan hal itu Pak. Karena banyak orang ya tahu tapi tidak yakin sehingga mereka mengabaikan kualitas dari minyak nilam itu. Nah, kira-kira Anda yang melihat ini yakin nggak? Yakin banget Pak. Karena saya sudah buktikan bahwa produk yang tidak saya pakai nilam Aceh dengan saya pakai itu jauh kualitasnya Pak. Ya, Daya tahannya juga. Wahyu yakin. Bagaimana dengan yang lain? Nah, itu mungkin PR saya juga Pak dalam meyakinkan dalam menggunakan produknya apalagi produk saya sehingga mereka merasa yakin bahwa nilam ini terbaik untuk mereka gunakan gitu Pak. Jadi kalau orang mau beli di mana mau belinya? Nah,
Kalau beli Pak, untuk saat ini kan masih belajar online Pak. Cuman bisa searching di parfum khas Aceh di Shopee maupun di Tokopedia. Oh, di marketplace sudah parfum. ada. Iya. Ya. Oke. Jangan lupa. Atau ya. ada Instagramnya juga Pak. Aceh Perfume tulisannya Pak. Aceh Parfum ya. Jangan bilang kamu mendukung UMKM, tapi kamu nggak beli produk UMKM. Siap. Ya. Makasih Pak. Iya. Jadi parfum di Aceh berkembang luar biasa karena memang kita nilamnya terbaik di dunia ya. Nilam merupakan salah satu bahan baku yang penting terutama untuk mempertahankan ketahanan wanginya ya, jadi lebih lama. Ya. Nah, saya juga ada yang bergabung hari ini TikToker ya, affiliate terutama. Kira-kira gimana nih perkembangan TikTok affiliate ke depan? Ya kalau kita lihat di era sekarang di tahun 2024 memang affiliate ini udah jadi apa ya, profesi yang sangat digandrungin. Terus juga banyak konten-konten kreator yang udah nyemplung ke TikTok affiliate, terus ada juga Shopee affiliate. Dan memang sekarang era di mana kita itu jualan itu sebenarnya udah gampang banget sebenarnya kalau kita jualan, apalagi dengan hadirnya marketplace seperti TikTok, Shopee gitu kan. Jadi ya paling enggak kita itu udah bisa untuk memangkas ya kalau di dalam dunia usaha identik dengan modal untuk sewa ruko, untuk operasional karyawan. Tapi dengan hadirnya TikTok, dengan hadirnya Shopee sekarang banyak usaha-usaha kecil yang terbantukan tanpa perlu modal yang besar. Ya setidaknya mereka sendiri yang punya produk, seller-seller ini mereka itu bisa lebih lebih konsisten aja nih dalam memperkenalkan produk mereka ke calon konsumen mereka atau dalam mencari pasar yang nantinya mereka bisa memperkenalkan. Terus juga seperti kata Bang Wahyu juga tadi ya, kita itu harus optimis ya. Yang penting kita harus optimis, dan yang pastinya ya kita doakan nanti produk-produk UMKM ini juga harus lebih fight juga di marketplace, karena saya sendiri juga ngelihat di sana banyak banget persaingan untuk produk ya, karena produk mulai dari beauty, mulai dari elektronik, fashion, dan juga home living ya, itu udah banyak banget yang pastinya kalau kita ngelihat marketplace sekarang itu persis seperti kita masuk ke mall gitu. Mungkin perkembangan sekarang itu luar biasa Pak Is. Jadi menarik sebenarnya kan, kalau selama ini mulai usaha itu perlu modal besar ya, perlu beli barang harus pakai modal. Sekarang kita bantu jualkan produk orang lain Ya, dan kita mendapat komisi. Kira-kira produk apa yang digandrungi saat ini yang tingkat pembeliannya banyak? Kalau selama 2024 ini mungkin pengamatan saya sebenarnya kalau untuk produk yang digandrungin itu apa ya? Karena memang pasar sekarang itu kan kebanyakan Gen Z gitu kan. Dan mungkin ya cara memasarkan produk ya mungkin sekarang udah beda, yang dimana sekarang Gen Z ini mereka nggak ngelihat lagi brand, tapi mereka lebih ngelihat siapa yang mempengaruhi atau influencer yang bisa yang bisa mengambil hati dari Gen Z tersebut gitu. Jadi memang influencer ini sangat berpengaruh terhadap produk. Ya sebenarnya produk apa saja sebenarnya laku sekarang kalau di TikTok atau di Shopee, tergantung sekarang gimana nih cara kita menjual gitu. Mungkin seperti itu Pak. Ya, memang ada satu riset di Amerika mengatakan sekarang anak Gen Z terpengaruh menjadi doom shopping, sehingga mereka lebih miskin ya, karena shopping saja dipengaruhi oleh banyak influencer. Nggak beli jadi beli ya, dari marketing itu emotional buying ya. Sampai rebahan, deklik sudah beli ya. Benar. Nah, jadi memang terjadi perubahan ya ke depan ya.
Ini kan Hafid ada dua nih TikTok affiliate dengan Shopee. Shopee benar. Mana yang pertumbuhannya cukup bagus? Kalau untuk pertumbuhan ya, kalau semisal kalian nih punya atau kalian pingin mulai jualan gitu ya, kalau saya lebih nyarankan ke Shopee karena memang di sana memang tempatnya orang berbelanja. Maksud saya gini, kalau TikTok kan di sana mereka memadukan antara sosial media dengan e-commerce. Jadi terkadang ya orang sambilan aja. Memang bisa sih karena orang mungkin nggak sengaja jadi impulse buying. Jadi pembelian yang nggak disengaja gitu. Tiba-tiba kok muncul produk di sana. Tapi kalau emang Shopee, kalau untuk diskon ya dan gratis ongkir itu banyak di Shopee sebenarnya. Jadi buat yang pengen belajar untuk jualan, punya produk, saya lebih sarankan ke kalian itu ke Shopee. Tapi kalau di TikTok itu kalian bisa dapat dua. Yang pertama kalian bisa bangun personal branding dan yang kedua kalian bisa jualan juga gitu. Ya, menarik ya. Oke, susah nggak mau mulai? Kalau untuk mulai sebenarnya nggak susah kalau nggak dimulai. Yang susah itu kalau Mau mulai, mau mulai. mau startnya Start ya. Kalau udah dimulai nggak susah, ada tinggal jalan aja gitu kan. Yang penting terus konsisten aja lah. Kalau di sekarang ini di Shopee, di TikTok, yang penting kita konsisten aja lah. Ya, kalau TikTok kan nggak ada persyaratan harus sekian follower ya. Ya benar. Jadi ya saya katakan tadi YouTube saya perhatikan itu kan luar Korea dengan Amerika. Di Indonesia baru launching kemarin. Tapi- harus ada 10.000 subscriber. Tapi ada informasi nih, Pak Is. Kalau kita daftar agensi itu 1.000 subscriber dengan 4.000 jam tayang kita udah bisa jualan, Pak Is. Oh ya? Ada agensinya, mas saya ada agensinya. Udah bisa. Agensinya siapa? Agensinya memang MCN, jadi pihak yang rekrut agensi, jadi mereka nanti yang Berarti bisa kita daftar daftar ke ke agensi. Oh, gitu. Agensi yang mantu. Jadi 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang kita udah bisa jualan juga di YouTube. berarti saya sudah bisa. Udah bisa. Ya. Ya, saya suka mempelajarinya ya supaya bisa share ke yang lain. Oke, terakhir apa tip and trick? Kadang-kadang begini, yang mengunjungi galeri kita banyak Ya. ya di TikTok, tapi nggak ada yang klik gitu. Gimana caranya? Jadi ya salah satu cara ya kembali lagi ke yang awal kita bahas ya, modal ya. Jadi memang ya yang namanya kita pingin orang itu mengenal produk kita ya kita juga harus menggunakan ads, jadi iklan di sana. Jadi nanti kita misalkan yang pernah saya lakukan di TikTok gitu kan, saya jualan produk, saya pingin konten yang dimana di sana ada keranjang itu bisa dikenal, misalkan saya masang target di Aceh atau di Medan, itu pokoknya udah gampang buat kalian kalau pingin produk kalian itu bisa dikenal nggak di Aceh aja tapi di seluruh Indonesia dengan menggunakan fitur dari TikTok Ad. Jadi memang ya daripada gini loh, ada produk kita buat brosur kita bakal lebih capek daripada kita pasang iklan yang targetnya bisa jadi lebih luas. Mungkin gitu Ya, triknya itu. baik. Terima kasih Yafi, terima kasih sama-sama, Pak Is. Wahyu ya atas sharing ya. Memang menarik ya, walaupun mudah, tapi tentu ada juga ilmu marketing ya. Kalau kita pakai ads, segmentasi kita kemana, nggak mungkin keseluruhan, tergantung target ya kan. Jadi menarik, walaupun kadang-kadang kalau kita iklankan, tapi kita tidak segmentasi juga nggak bisa ya. Jadi mudah sebenarnya ya. Jadi itu sejenak di menjelang siang ini sambil ngopi bareng. Ya, kita tunggu yang lain tuh sharing-sharing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.